bisa nggak ya saya berangkat nanti, bisa nggak ya. Seperti apa sih prosesnya Friala sampai akhirnya sekarang bisa jadi seorang paskibraka nasional gitu loh. Bangga sekali pasti orang tua ya. Betul, dari cerita mungkin dari proses di sekolah mungkin kayak gitu. Kebetulan kan kita nggak lolos nih, jadi kepo dikit. Jadi gimana? Jadi perjalanannya saya tuh ada organisasi di sekolah yang menawarkan siapa sih yang mau ikut paskibra, nanti apa dicatat namanya, nomor orang tuanya, terus data-data lengkapnya lah. Terus dibilang nanti mulai latihannya atau apa ya pengenalan lingkungan gitu pas hari Minggu. Kalau nggak salah itu tanggal 12 September 2024. Oh, panjang banget prosesnya dari tahun lalu berarti ya? Iya Kak, jadi kita latihan di kabupaten tuh dari bulan September sampai bulan April, Mei. Oke, jadi bukan ikut seleksi internal di sekolah dulu, baru yang lolos dari sekolah ke kabupaten, tapi udah langsung open untuk umum ya? Iya Kak, jadi kita, karena mereka mengajak itu dari semua sekolah, hanya saja yang ada di sekolah itu yang mereka sosialisasikan dulu. Oh, oke. Nah, Jadi ada berapa orang waktu itu yang ikut? Kalau dari sekolah saya itu sekitar 30-an. 30. Iya. Tapi kalau kamu ngeliat dari gabungan sekolah lain juga bareng-bareng kan ya untuk Bareng, latihannya Kak. ya? Jadi kira-kira ada berapa? kalau dihitung untuk semuanya, tahun ini tuh angkatan saya nggak terlalu banyak, jadi sekitar 300-an orang saja yang ikut. Itu banyak. Itu banyak. Itu banyak sih ya. Karena Kak, kalau tahun lalu itu sampai hampir 700. Oh iya. Iya, Kak. Setengahnya. Perbandingannya oke. Tapi itu aja udah banyak ya, dan itu luar biasa banget. Ella bisa lolos sampai nasional, yeay. itu seleksinya apa aja sih, Ella? Kalau untuk seleksi tuh ada seleksi akademik sama seleksi fisik. Jadi kalau fisik itu nanti lari 12 menit, terus Oke, coret nggak lolos. Nggak lolos. push up, satu menit, nilai sempurna tuh bisa dapat 42. Oke. Terus ada sit up 1 menit juga, back up atau enggak pull up, atau tidak chinning untuk cewek. Terus shuttle run, lari lingkaran angka 8. Lingkaran. Oh, oke. Aku pikir seleksinya tuh apa? Hanya baris berbaris ya. Berbaris ya. Ternyata enggak ada. Enggak ada. Sit up, push up, terus akademisnya ditanya pertanyaannya seputar Itu 5 Pancasila gitu. kalau untuk akademisnya itu TWK sama TIU, tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Jadi psikologinya dites, terus wawasan kita mengenai Pancasila, terus negara Indonesia ini tuh seperti apa, nanti ada tesnya. Panjang tuh, Deswita. Iya. Itu kalau aku dari seleksi fisik kayaknya udah coret duluan ini. Kalau wawasan mungkin bisa lah kita coba kan. Kalau fisik kayaknya Sekarang ada saya angkat tangan. lari 12 menit. Aduh, 5 menit saja saya udah langsung scroll handphone. Enggak. Tapi emang dari kecil kamu tuh cita-citanya pengen masuk Iya, pengen banget jadi. Kenapa? Apa karena setiap 17 nonton atau mungkin Iya, setiap 17 nonton, terus juga almarhumah tante saya, adik bapak saya juga merupakan salah satu purna lah anggota paskibraka di kabupaten saya pada tahun 2004. jadi ada yang menginspirasi dari Menginspirasi keluarga. ya. Ada Terus role modelnya didukung juga sama orang tua. Katanya kalau misalnya sampai ikut ke nasional tuh sudah luar biasa sekali. Entah mau di posisi manapun itu. Oh, jadi orang tua mendukung tapi tidak memberikan pressure yang berlebihan sama kamu. Tidak. Kayak gitu. Seru banget ya. Terus kalau misalnya kamu selama di karantina, ada nggak hal-hal yang unik atau mungkin ada kesulitan yang kamu dapatkan gitu selama di karantina untuk latihan berbaris-berbaris? Itu karantinanya tuh hanya yang di pusat atau udah dari di Biak sih? Kalau untuk karantina, pemusatan diklatnya itu setelah terpilih, nanti di tempat dimana kita terpilih, kayak misalnya saya lolos di nasional, ya berarti pemusatan diklatnya di nasional. Tapi kalau misalnya di provinsi, berarti di provinsi. Kalau di kota, di kota. Kalau yang tadi itu momen-momennya gimana? Kalau momen serunya itu pasti ketemu sama teman-teman. Ada satu teman kita tuh dari Raja Ampat, namanya tuh unik. Apa tuh? Namanya Franz Jemput, marganya.
nama belakang keluarganya itu Jemput. Orang Batak biasanya namanya gitu. Tapi bukan orang Batak ya? Bukan. Kan di Papua, dia Raja Ampat. Tadi Soalnya dibilang. tante aku ada namanya Meja. Oh Mungkin iya? namanya unik-unik tuh Oh biasanya iya, kan iya, orang iya, Batak. iya. Gitu. Terus. Iya Kak, terus awalnya sebelum pemusatan itu kita diverifikasi, orang tua tanya kayak, ih kok ada yang namanya kayak gini? Jadi saya nggak tahu mah, mungkin dari sananya udah begitu. Jadi penasaran waktu pemusatan nanya, emang ini beneran marga kamu, nama belakang keluarga kamu? Dia bilang, iya itu nama keluarga saya. Oh jadi terkenal banget. Sama ada salah satu teman kami dari Papua Selatan namanya Abraham Sarau. Dia tuh paling sering banget bertanya, terus mimpin barisan kalau misalnya lagi disuruh siapkan. Terus dia nyontohin gerakannya itu buat teman-teman semua tuh ketawa karena dia agak ini humoris anaknya, juga. Seru ya, Iya. gitu. Kocak ya nih. Seru banget. Katanya kamu ada cerita ini ya, sebelum berangkat jadi terpilih untuk ke nasional, kita balik lagi. Jadi ada cerita seru, kamu sempat hampir nggak dapat tiket pesawat ya? Oh iya Kak, kalau itu waktu mau seleksi di tingkat provinsi, sekitar hari Sabtu bulan Juni kalau nggak salah Kak, mau seleksi di provinsi, saya nggak dapet tiket, hampir nggak dapet tiket karena lambatnya konfirmasi dari pemerintah. Oh, oke. Terus Karena- akhirnya gimana? Jadi akhirnya orang tua saya memutuskan untuk membeli tiketnya sendiri. Tapi mama saya bilang, tahan dulu, jangan dulu langsung beli karena takutnya double tiket. Oh iya, Double betul, tiket. betul. Terus Jadi saya sudah pasrah kayak, tapi puji Tuhan, malamnya saya disuruh hubungi kepala sekolah. Jadi ibu kepala sekolah tuh baik sekali. Dia nelpon orang-orang yang bandara, keluarganya kebetulan, ngecek ternyata masih ada tiket dan saya disuruh paginya langsung aja ke bandara. Wah. Karena sudah Itulah emang udah dari jalannya Tuhan ya kan, bahwa Ella ini harus ke Jakarta, lo siap-siap lo dia, ya akhirnya berangkat lah Ella nyampe ke sini ya. Tapi waktu itu kamu ketika tiketnya susah didapat sempet kayak mau nangis ya, aduh Iya takut Kak, saya banget. trigger juga kayak, aduh gimana ya sudah perjalanan sejauh ini, terus tiba-tiba kehalang sama perjalanan mau berangkat pergi seleksi, sempat ganas juga kayak, ih kenapa sih pemerintah tuh nggak cepet-cepet aja gitu, kayak lama banget. Itu lama konfirmasi nama kamu atau lama issue tiketnya sih? Lambat informasi sama saya. Oke. Jadi padahal udah mau mendekati hari. Udah, iya. Jadi Berselang 2 hari sebelum berangkat. jadi konfirmasi bahwa Ella ini maju ke provinsinya atau gimana? Konfirmasi untuk pemberangkatan. Oh, untuk pemberangkatannya. Oh, oke. Nah, setelah sampai di Jakarta tanggal 14 ya? Iya, 14 14 tuh infonya handphone kamu tuh langsung di ini ya, semua handphone disita ya? Iya Kak Dita. Kamu tapi sempat ngobrolin orang tua Iya. dong? Bapak mama juga udah tahu kalau nanti pemusatan di karantina itu nggak boleh megang handphone, jadi dikumpulkan. Jadi setelah tiba itu udah hubungi orang tua 1 hari yang lalu. Jadi saya tiba dari Biak hari Minggu di Jayapura, terus saya sudah hubungi orang tua dari pagi sampai malam. Terus waktu hari Senin pagi juga sebelum berangkat sudah telepon ngabarin kalau bentar lagi mau landing, terus sampai di sana nanti langsung ke tempat pemusatan latihan, jadi nggak bisa sempat ngechat atau ngabarin lagi gitu. Itu handphone baru dibalikin di tanggal berapa? Atau setelah Sempat ada beberapa waktu nggak atau ada beberapa? Enggak, pokoknya selesai 17 Agustus kemarin. baru Jadi benar-benar full tanpa Full tanpa handphone. Wah. sampai tanggal 18 berarti? Atau malamnya ya? Iya, mungkin ya? 17 malam. Itu gimana rasanya hari tanpa Jauh. handphone? Sekarang zaman sekarang tuh kalau nggak pakai HP itu udah kayaknya mustahil ya. Kita bangun tidur udah langsung handphone. Dan mungkin ini juga kan pertama kalinya Ella jauh dari orang tua Iya. kan. Gimana caranya? Biasanya kan orang kalau jauh gampang ya video call, mama, kangen. baru pertama kali di Jakarta juga Iya, gitu. baru pertama itu, kali. tuh. Gimana tuh rasanya? Awalnya itu pertama kali berangkat itu kayak kayak rasa sedih sekali. Apalagi saya berangkat sendiri dari Biak menuju Jayapura. Terus saya harus tinggal 1 hari lagi sampai besok paginya baru saya berangkat. Itu pun saya ke bandaranya sendiri.